Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama keluarga almarhumah, kepada seluruh jamaah sekalian yang hadir, mari dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena Allah kita doakan dulu almarhumah. Semoga insyaAllah almarhumah di alam sana mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Semoga insyaAllah dosa-dosa dan kesalahan almarhumah diampuni oleh Allah. Dan insyaAllah semoga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah akan mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi setelah almarhumah meninggalkan mereka. Dan ketabahan serta kesabaran pun insyaAllah akan tetap bertahan pada keluarga almarhumah, sehingga dengan kesabaran dan ketabahan dari keluarganya, almarhumah pun mendapat kebahagiaan di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila khususan almarhumah Ibunda Siti Raudah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqiyasun nas aksaruhum zikran lil maut wa asadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqiyas zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Jemaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari semua yang Allah ciptakan, tentunya segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Hidup akan selalu pasti berpasangan dengan kematian. Tetapi ketika kita berbicara tentang kematian, pada hakikatnya tidak ada manusia yang mati. Jadi secara hakiki jamaah tena nani mati. Jadi ngapa jipain ustaz? Atlet tepak rasangan jaki. Sesuai dengan ketentuan dan takdir yang telah ditentukan untuk manusia itu. Ketika kematian sudah datang menjemput, maka waktunya tidak akan bisa diundur-undur lagi ataupun dimajukan waktunya.
fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kematian datang menjemputmu, maka waktunya tak akan bisa diundur-undur lagi dan tidak bisa pula dimajukan waktunya. Itulah ketika takdir seseorang sudah dijemput oleh kematian, maka kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Jemaah takziah yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenan na mate. Jadi yang apa jadi pai atlet parasangan jadi. Jadi yang tu nikanaya mati hanya istilah semata. Wafat istilah, meninggal istilah. Tapi pada hakikatnya kita tidak pernah mati, hanya berpindah tempat dari alam dunia ke alam barzah. Karena ada 5 alam yang akan dilalui oleh manusia dan akan ditempati oleh manusia. Niat 5 parasangan yang akan dilewati dan ditempati oleh manusia. Alam yang pertama adalah alam arwah atau alam ruh. Disinilah yang namanya alam ruh. Semua ruh atau nyawa yang diciptakan oleh Allah ditempatkan di situ. Namanya alam arwah, alam ruh. Semua ruh dan nyawa-nyawa yang diciptakan oleh Allah semua ditempatkan di situ. Baik ruh-ruhnya umat-umatnya Nabi, ruhnya Nabi-Nabi dan Rasul, ruhnya para malaikat, semua ada di situ. Tapi ketika punnaganna milabi si bilangnya ngallo lapung anak lolo ilalan na batan na amana nampa mini pantama anda sumpahan ni kanaya ruh atau nyawa itu ke dalam tubuh sang bayi. Jadi ada yang mengatakan jumlah harinya itu ketika seorang bayi diberikan nyawa oleh Allah 105 hari. Berapa itu 105 hari? Lebih 3 bulan ibu-ibu. Betul tidak ibu-ibu? Maksudnya itu, ibu-ibu bukan tungiseng-asing kemayan nih. Nah sampai yang rasakan ini karena ya mengandung seorang anak. Jadi ketika cukup lebih 3 bulan, barulah ditiupkan nyawa atau ruh itu ke dalam tubuh sang bayi. Ketika nyawa itu sudah masuk ke dalam tubuh sang bayi, berpindahlah nyawa dari alam arwah atau alam ruh itu ke alam rahim. Ya minjanya ni karena alam rahim. Di mana letaknya alam rahim itu? Di dalam rahim seorang ibu. Jadi ketika sudah memasuki umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, mulai tu atuk duduk lalang. Jangan giok-giok nah. Tapi mudah-mudahan pun nalasuki tiana ton jana jaya giok-giok nah. Ya. Ibu-ibu rasakan itu. Betul tidak ibu-ibu? Inilah setelah berada di dalam alam rahim ini, sebelum keluar ke alam dunia, manusia ini terlebih dahulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentang kemampuan kita. Apakah ketika nanti kita setelah berada di alam dunia, mampukah kita melaksanakan perintah-perintah Allah atau tidak? Mampukah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita atau tidak? Alastu bi rabbikum? Apa nakana lapung anak nolo? Qalu bala syahidana. Tahukah engkau siapakah aku? Barulah anak lolo ini mengakui tentang kekuasaannya Allah yang menciptakan dirinya dengan betul-betul bersaksi bahwa engkaulah ya Allah Tuhan kami yang telah menciptakan kami. Nampak min ke kanan ko la pung anak lolo anak lolo ngapa salah pun nalas syukur ilino eromangka jagoan gau kang iparentaku dan menjauhkan semua larangan-laranganku. Apa kata sang bayi erok jakatte? Akhirnya setelah melalui alam arwah masuk ke alam rahim, siap-siap keluar memasuki alam dunia. Disinilah alam dunia merupakan sebuah alam yang penuh tantangan, cobaan dan ujian yang harus dihadapi oleh manusia yang baru lahir keluar di alam dunia ini.
tanggung jawab demi tanggung jawab dari setiap manusia yang dilahirkan ke alam dunia ini harus ia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawabnya kepada Allah, tanggung jawabnya kepada dirinya sendiri, apalagi kalau ada istrinya, anak-anaknya, keluarganya, kepada orang tuanya, kepada mertuanya, semua penuh dengan tanggung jawab. Makanya beban utama yang harus diterima oleh sang manusia ketika terlahir ke alam dunia ini adalah tanggung jawab untuk hidup di dunia ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan tanggung jawab yang harus kita laksanakan dengan baik ketika hidup di dunia ini, kita sudah melaksanakannya dengan baik. Amin ya rabbal. Langsung disumpah anak lolo dalam keadaan yang menggembirakan. Kadang-kadang juga ada yang terlahir dalam keadaan langsung mati. Ngapa tuh sena langsung mati na sumpah anak lolo? Na kana riwayatna hakikiyah anne sumpah lapung anak lolo na langsung mati na sabatena na ero ampikul ki beban tanggung jawab nanti ketika dia hidup di dunia. Tena na ero Allah sanakan perintah Allah Ta'ala. Dia tidak mau memenuhi janjinya kepada Allah. Dia tidak setuju dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dia tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah karena tidak berjanji sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingkari janjinya. Jadi bagikan si kali ini pamate memang mago daripada at-tallasakko dalam keadaan durhaka sampai engkau menghadapi kematianmu di alam dunia. Bajikan ngang si kali ini pamate memang mago. Lalu bagaimana dengan yang terlahir dalam keadaan selamat? Ia minasumpeng anak loloa ketika terlahir dalam keadaan selamat sudah tekan kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gina laksanakan ngaseng apa na perintah Allah Ta'ala mangiri kalenna. Ia siap untuk memikul beban tanggung jawab yang ia akan hadapi ketika hidup di dunia ini. Ia siap melakukan semua perintah-perintah Allah. Ia sudah siap untuk menjauhi semua larangan-larangannya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ngapa kira-kira jamaah? Ini orang ingat janji tak? Diingat-ingat semua janji tak? Kalau tidak diingat nanti kalau pulang ki mamata kita tanya sama bapak. Ya. Ada yang terlahir alhamdulillah dalam keadaan sehat, ia pun langsung menangis. Ya tentu anggapan sumpah lapung anak lolo waktu nala subat turibatan na amak nala langsung ngia angaru. Ada hikmah yang ia bawa keluar, ada hakiki yang ia bawa keluar. Jadi ngapa? Nah yang ngaseng anak lolo ribatunna Allah subat ribatunna batu ribatanna amak na angaru. Apa penyebabnya dia menangis? Nasabak nia sumpahin nakangkang ngasuluk lapung anak lolo. Tapi ketika baru terlahir dari perut ibunya, baru keluar dari perut ibunya, tiba-tiba malaikat itu mengambil apa yang dipegang dan digenggam oleh anak bayi tadi. Jadi yang itu anak lolo ia pun nasi lalunna lasu batu ribatan nama langsung angar gegere saran nak ngiak. Betul tidak ibu-ibu? Wah menangis semua aja gitu, ngiak gitu, gara-gara gitu waktu tak langsung dari perutnya mamata, betul tidak jemaah? Gegere, nah ranu mi bapak dan anak-anak, alhamdulillah kurang langsung kodong anakku, terima kasih ya Allah. Begitu bahagianya sang bapak ketika mendengarkan suara tangisan kegembiraan yang dikeluarkan oleh bayi yang baru lahir. Amat dan lebih bahagia Papua yang alhamdulillah. Kalau menurut pendapat dokter, ini menurut pendapat dokter. Nah, karena pun angar kigegir sarana anak loloa, nasi lalu nabat tulas suribatan na amana, berarti anak bayi ini sehat. Betul sehat? Ini menurut pendapat dokter. Tapi pun dari caritanna hakikiyat anak manjo. Ante kamatase menurut riwayat ceritana hakikiyah, apalagi kata Bugisi Mangkasar mengatakan bahwa anak bayi yang ketika terlahir baru terlahir dari rahim ibunya lalu ia menangis, sesuatu berharga
atau pusaka berharga yang dibawa keluar oleh bayi tadi ini diambil untuk sementara oleh malaikat. Jadi anto anak lolo aku nasi lalu nala subat ribatun na amak na amitun na kakak ngasulu. Apa kaman nerongi pertama keluar. Begitu beberapa detik setelah ia keluar tangannya langsung terbuka.